Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Baharudin Alfan. Kali ini saya sebagai game trainer akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana prinsip pengembangan game yang harus kita pahami. Bagi yang baru pertama kali belajar game ya, itu kan merasa kalau bikin game pasti seru dan sebagainya gitu ya. Oke, gak masalah, tapi ini yang harus sampean pahami bahwa membuat game itu berbeda ketika bermain. Karena ada prinsip-prinsip logika yang harus kita terapkan dan mungkin akan sedikit ribet bagi kita yang belum paham secara seutuh bagaimana logika atau bagaimana matematisnya, model matematisnya itu seperti apa. Tapi nggak masalah, kita akan belajar dulu prinsip mekanika game. Nah, ini adalah yang harus kita penuhi terlebih dahulu kalau kita mengembangkan game. Jadi biar ada kerangka berpikirnya. Oke, dari yang pertama dulu, itu ruang. Bagaimana kita menciptakan sebuah ruang dalam game. Jadi kalau kita bermain kan nggak langsung bermain ya kan, ada menu utamanya, ada kemudian layar settingnya untuk mengatur bahasa atau mengatur audionya seperti apa, dimatikan atau dikecilkan dan sebagainya. Atau ruangnya itu 2D atau 3D. Nah, itu tergantung kesepakatan dari pembuat gamenya. Kemudian waktu. Nah, kalau di dunia nyata kita kan nggak bisa tuh kita melakukan time travel gitu kan, atau nge-restart kehidupan kan nggak bisa ya, atau nge-pause kehidupan kan nggak bisa. Jadi kalau di dunia game kita bisa semena-mena. Nah, dalam tanda kutip kita bisa mengatur waktu itu berbentuk timer ya, waktunya mundur atau stopwatch maju. Kemudian objek ya, kalau misalnya di dalam konteks mekanika game itu bukan objek untuk targetnya ya, tapi adalah kata benda dari mekanika game. Jadi misalnya kalau kita membuat karakter atau koin yang bisa diambil oleh karakternya atau musuhnya dan sebagainya, itu termasuk objeknya. Nah, aksinya atau actionnya itu adalah kata kerja mekanika game. Jadi kalau kita bisa jalan gitu, karakternya bisa dilompatkan gitu ya, atau dijalankan kanan kiri dan sebagainya. Nah, itu termasuk action atau aksinya. Nah, tentunya akan membosankan kalau cuma ini aja. Jadi kita harus bikin aturan konsekuensinya, jika makanya seperti apa. Kalau kena tembakan musuh berarti kalah. Nah, misalnya, jadi mengulang lagi. Kalau misalnya dapat koin, skornya nambah, sehingga kita bisa menambah kemampuan kita dalam mengambil atau mendapatkan koin misalnya. Nah, itu aturannya harus kita buat. Nah, kemudian ini yang paling sulit ya mungkin dalam pengembangan game itu adalah levelingnya atau membuat keterampilan ya. Jadi keterampilan dalam game itu kalau kita membuatnya terlalu mudah ya, katakanlah kalau kita mau Mobile Legend tapi double kill terus ya kan, mainnya hebat terus gitu ya, mungkin lama-lama akan bosen. Atau terlalu sulit main catur tapi nggak pernah menang misalnya, ya akan sulit gitu. Jadi leveling itu butuh sesuai mungkin dengan pemainnya, nggak terlalu sulit juga nggak terlalu mudah. Nah, ini yang paling menarik dalam game yang harus diterapkan dalam prinsip mekanikanya adalah peluang ya. Istilah kalian tuh gacha. Kalau di FIFA ya, misalnya kalian dapat Ronaldo ya misalnya, atau Cristiano Ronaldo gitu, itu kan bisa jadi bukan soal skill kita gitu, tapi peluang. Bisa jadi kita pas beruntung gitu, atau gacha gitu. Nah, itu ada kejutannya, ada efek kejutan yang membuat kita jadi terus untuk bermain. Nah, oke, kita langsung saja lah. Contoh pengembangan game yang mungkin akan sederhana, bisa sampean pahami dengan mudah. Ini adalah yang sudah saya buat di Construct 2, yaitu aplikasi untuk mengembangkan gamenya. Nah, di sini kita sudah jelas ya, ada ruang, ya, ada menu utamanya, kemudian ada pengaturannya. Kita bisa ngatur bahasanya atau ngatur audionya dimatikan atau dinyalakan. Mungkin yang mengganggu ya kan, daripada nanti rame-rame ketika main ya, misalnya dimatikan. Nah, itu bisa diatur seperti itu. Nah, ini kemudian di sini ada karakternya, ya, karakter atau tadi apa namanya, objek. Nah, aksinya apa dari objeknya? Dia bisa lompat, bisa jalan dan sebagainya. Kemudian buku. Nah, buku di sini harus kita ambil. Berarti itu adalah konsekuensinya atau jika makanya. Jika Kobi dalam karakter ini ya namanya bisa mengambil buku, maka skornya akan bertambah menjadi 15 misalnya. Kemudian, nah ini waktunya akan terus berkurang. Jadi di limit menjadi sampai 30 detik. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, maka ya sudah kalah. Jadi your last score is 425 misalnya seperti itu. Jadi
skor akhirnya sudah ditunjukkan, tapi kita masih bisa main lagi. Nah, restart biar efeknya terus terulang lagi. Nah, bagaimana cara membuat game seperti ini? Oke, kita langsung lanjut ke Construct 2 untuk belajar game sederhana. Baik, jadi berikut ini adalah halaman pertama dari Construct 2 ya teman-teman yang masih baru buka. Ini kita langsung saja buka project baru. Jadi masih kosong seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan sprite. Nah, sprite itu di sini adalah objek. Jadi misalnya karakter utama saya di sini adalah copy gitu ya. Nah, sprite ini sudah ada rangkaian animasinya. Jadi udah ada 1 frame, 2 frame sampai 5 frame. Jadi kita tinggal tambahkan melalui bagian animation, import frames-nya, kemudian from file-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita cek dulu nih apakah animasinya berjalan normal dengan menggeser per frame-nya, kemudian rangkaian gambarnya sudah siap. Nah, kalau sudah, kita play dan ternyata nih masih sekali jalan. Jadi belum ada aksi apa-apa. Oke, tapi jangan lupa ini ya, aktifkan loop-nya sehingga animasinya nanti terus berjalan ketika bermain. Nah, kemudian tambahkan objek untuk karakter berjalan. Di sini saya pakai aset atau gambar tembok yang sudah disiapkan. Dan kemudian ada namanya behavior atau yang seperti kita bahas di materi awal, yakni berupa aksi dari objek. Nah, konteks ini kita sudah disiap template dari Construct 2-nya. Kalau misalnya jalan berarti kita memilih solid, yakni berupa objek diam yang mendeteksi tabrakan dengan objek lain. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini berarti copy atau karakternya. Sedangkan kalau copy masih bisa digerakkan dengan memilih aksi platformer atau platform, yakni karakter utama yang bisa digerakkan dengan input keyboard. Nah, kalau di play itu copy-nya nggak jatuh ke bawah, jadi langsung bisa berjalan di atas objek solid langsung menggunakan keyboard. Tambahkan pemanis seperti ini ya, pakai background yang sudah disiapkan juga. Kemudian sprite background tadi kita taruh paling belakang layer dengan klik kanan, kemudian back layer. Pastikan kita semua sudah menyiapkan sprite agar mengembangkan gamenya lebih mudah gitu ya. Jadi nanti ketika pengembangan depan kita siapkan dulu semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas prinsip ruang sekarang yang berada di panel paling kanan. Jadi kita akan mencoba sekarang 2 jenis ruang utama, yakni layout atau tempat-tempat objek kalian dan event sheets, yakni tempat-tempat aksi dari objek. Nah, yang satu nanti layoutnya namanya game layout, yakni untuk permainannya. Kemudian layout baru kita tambahkan yang berupa main menu layout. Nah, sudah otomatis sama event sheet-nya. Nah, untuk layout kita berpindah ke layout main menu ini. Nah, untuk backgroundnya kita samakan dengan pakai background kotak ini. Nah, tambahkan tombol atau sprite tombol mulai. Jadi kita memulai gamenya di layout main menu. Nah, ini masih belum ada aksinya ini teman-teman. Jadi kita butuh input atau masukan berupa mouse. Tambahkan objek virtual. Jadi nggak ada mouse-nya di layarnya, tapi kita tambahkan mouse-nya. Sehingga nanti di halaman event yang ini kita bisa tambahkan aksi jika maka. Nah, gitu aja nyebutnya biar lebih enak ya. Nah, mouse ini kalau misalnya melakukan klik pada suatu objek atau on object klik, maka selanjutnya bla 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 seperti itu. Kemudian pastikan klik kiri dan tentukan objek mana yang harus diklik, yakni tombol mulai. Nah, setelah itu baru kita tambahkan action-nya. Action atau aksinya. Di sini adalah banyak macam sekali actionnya, tapi kita fokus ke satu dulu, yakni go to layout, pergi ke layout atau halaman tertentu. Nah, kita tentukan layoutnya adalah game layout. Nah, kemudian kita lanjut ke layout permainan. Kita tambahkan satu tombol baru berupa home atau kembali ke main menu, sehingga pemain nggak terjebak nanti habis main kalau pengen balik nggak bisa, gimana dong? Nggak ada perantaranya gitu ya. Nah, itu juga berlaku seperti yang tadi, kita tambahkan event atau kejadian melakukan klik pada objek tertentu, yakni tombol home. Nah, actionnya masih sama, go to layout, berarti sekarang layoutnya menuju ke menu utama atau main menu. Nah, ini mungkin materi yang bisa saya sampaikan ya, masih sangat singkat, 7 prinsip yang belum saya jelaskan karena seperti mengatur waktu ya, waktu permainan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian keterampilannya atau levelingnya juga belum, itu malah lebih jauh lagi. Kemudian peluang atau jatuhnya buku tadi kan pakai peluang ya, pakai randomizer namanya. Jadi pakai merandom atau mengacak jatuhnya buku di mana biar gamenya lebih menarik. Oke, karena kita masih baru belajar, nggak apa-apa, kita coba dulu yang bagian ini buat bahan belajar kalian. Daripada nanti langsung pusing ya kan ngerjain codingnya. Jadi seperti biasa, terima kasih.